Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkahan. Amin. Great. Kalau kita sama-sama. By the way, terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Hari Senin KKR kita di Bandung berjalan dengan baik. Hari Jumat KKR kita di Bali. Luar biasa Tuhan bekerja, walaupun itu gereja kita baru di Bali. Untuk pertama kalinya adakan KKR. Tapi puji Tuhan, ribuan orang hadir di kebaktian. Dan banyak sekali yang maju, serahkan diri waktu altar call. Dan juga puji Tuhan, banyak mujizat kesembuhan boleh terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Besok pagi-pagi saya akan berangkat ke Tabalong, Kalimantan Selatan. Jangan tanya sama saya, di mana itu Tabalong? Gue juga belum pernah. Saya cari-cari di peta, saya belum lihat tuh Tabalong ada di mana, saudara-saudara ya kan. Bantu doa, saya percaya betul doa orang benar besar kuasanya. Selasa saya pulang. Lalu Rabu pagi-pagi saya akan berangkat ke Manado untuk KKR gereja kita di sana, saudara-saudara. Jadi bantu doa, kedepannya masih ada banyak KKR penting gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Bantu doa juga program-program TV dan radio kita supaya terus menjangkau banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Lalu CD-CD khotbah setiap hari, setiap minggu khususnya sekarang sudah direkam kembali dan bisa sudah dapatkan setelah ibadah nanti. Juga kaset-kaset khotbah serta serial khotbah yang kemarin khususnya dalam pembahasan kita tentang an extraordinary progression ya. Lalu jangan lupa saudara-saudara yang belum mendaftar untuk Glow Family Conference, sudah cepat mendaftar segera. Tempatnya luar biasa di Bandung, pemandangannya bagus, tempatnya luar biasa dan suasana conference-nya juga sangat memberkati. Jadi saya percaya dari family conference yang ada, ini akan menjadi salah satu family conference yang terbaik buat kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara gunung ke-13. Selalu saya bilang ini yang disebut sebagai a hidden problem. Kalau orang berzina, kalau orang nipu, curi, pergi ke dukun, itu an open problem. Problem yang terlihat. Tapi gunung ke-13 ini saya sebut a hidden problem. Atau gunung yang tak terlihat. Kenapa tak terlihat? Karena ini bermainnya di otak saudara, di pikiran saudara. Tetapi ledakannya cukup berbahaya dan menghancurkan. Yaitu tentang assumption atau asumsi. Ada banyak persoalan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam pelayanan. Sebetulnya tidak seburuk yang kita bayangkan, tetapi menjadi sangat buruk. Kenapa? Ada asumsi, ada praduga. Saya pikir, saya kira, jangan-jangan. Nah ini kalimat-kalimat yang cukup populer, tetapi kemudian mendatangkan hasil yang sangat menakutkan. Ini yang kita mau belajar hari ini, tentang asumsi atau praduga. Pepatah bahasa Inggrisnya bilang, assumption is the mother of confusion. Artinya di mana ada asumsi, pasti yang ada hanyalah kebingungan. Nah ini yang kita mau belajar. Mazmur 55 ayat 3-9. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan apa?
menangis karena cemas. Kalau kita baca ayat ini, kita terkejut. Kalau saudara tanya sama saya, lo kenapa kita terkejut, pendeta? Karena Mazmur ini ditulis oleh pemazmur sendiri, yaitu Daud. Dan menarik untuk kita pelajari, Daud ini seorang yang berani. Dia bilang apa? 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Amin. Pemazmur adalah seorang yang berani. Dia berdiri di hadapan Goliat, dan dia bilang, kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Seorang yang tidak pernah takut, seorang yang tidak pernah gentar. Tapi kalau kita baca ayat ini, rasanya runtuh semua kesimpulan kita. Loh, di mana orang yang menghadapi Goliat dan tidak gentar itu? Di mana orang yang berani berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Tapi kenapa dia mulai masuk pada kalimat, aku mengembara dan menangis karena apa? Cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepada aku. Dan dengan geramnya mereka apa? Memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian apa? Maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Apa? Loh. Kalau kita baca ayat ini kita pikir, where is David? Di mana Daud yang berani itu? Di mana Daud yang kuat itu? Di mana Daud yang tidak pernah menyerah itu? Kok tiba-tiba dia telah berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda? Ayat yang ke-7 ini menjadi kuncinya. Pikirku. Ya kan? Ternyata selama ini dia bermain dengan apa? Pikiran, asumsinya, praduganya. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan berlari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap apa? Angin ribut dan badai. Ternyata jangan-jangan ayat ini yang menginspirasi Rinto Harahap. Waktu karang lagu, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Iya kan? Loh, di mana Daud yang selama ini berani? Di mana Daud yang selama ini tidak gentar? Di mana Daud yang selama ini kuat? Tiba-tiba karena asumsinya mulai negatif, dia mulai berpikir, seandainya aku mau punya sayap, aku mau lari saja, aku mau sembunyi saja, aku mau cari tempat yang aman saja. Iya. Coba kalau kita semua punya sayap. Nemploknya di mana? Burung masih bisa nemplok di dahan, kita nemplok di dahan, kecabut sampai akar-akarnya. Kalau sampai kita semua punya sayap, bukan cuma gelodok macet, langit juga macet. Apalagi kalau pas zaman itu, musim layangan, tagate itu leher. Ya. Dari sini kita bisa melihat asumsi bisa merubah orang. Sama-sama bilang sama saya, asumsi bisa merubah orang. Orang yang tadinya baik bisa jadi beringas kalau sudah mulai punya asumsi. Orang yang tadinya sabar bisa emosional kalau punya asumsi. Orang yang tadinya cinta Tuhan bisa halalkan segala cara kalau hidupnya sudah dikuasai oleh apa? Asumsi. Orang yang tadinya berani
bisa menjadi orang yang akhirnya penuh dengan kepahitan kalau sudah dikuasai oleh asumsi. Kita lihat selanjutnya, klik. Klik. Markus 6 ayat 49 sampai 50. Ketika mereka, siapa mereka di sini? Halo? Markus 6 ayat 49. Ketika mereka, siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus melihat apa? Yesus berjalan di atas air, mereka bersorak-sorai, mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan dan berkata, sungguh. Gilbert baca ayat yang mana sih? Kok depannya sama? Saya mau saudara berpikir logika sekarang. Yesus bilang sama murid-muridnya, pergilah engkau ke seberang. Sekitar jam 3, mulai dari jam 2 begitu, bertiuplah yang namanya angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup tanpa tanda-tanda. Dia meniup tiba-tiba. Jadi danau lagi tenang, tiba-tiba angin sakal datang. Iblis paling ahli kirim angin sakal. Rumah tangga yang lagi baik-baik, tiba-tiba suami berselingkuh. Rumah tangga yang lagi manis-manisnya, tiba-tiba istri ketemu bekas pacarnya waktu SMA. Putus karena miskin, sekarang sudah naik Ferrari. Kan ada putus karena sakit hati kan, nggak apa-apa kalau itu. Ini putusnya karena orang tua nggak setuju karena dia naik sepeda BMX. Sekarang sudah naik Ferrari. Ketemu di mall tidak banyak yang dia tanya, cuman dia tanya, cara hubungin kamu sekarang gimana? Kamu tidak berubah seperti yang dahulu. Saya sempat dengar istri saya tanya, kamu sudah nikah? Dia jawab dengan tenang, tidak mudah mencari pengganti kamu. Saya lihat tuh muka istri saya merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Keluarga yang lagi manis-manisnya. Tiba-tiba kita baru dapat kabar. Anak wanita tertua yang paling kita banggakan. Pacaran sama Muhammad Abdul Rojid. Iblis tuh paling ahli bikin angin sakal. Sesuatu yang sedang manis, indah, baik, luar biasa, tiba-tiba terhantam. Ketika, waduh, saya bayangkan 1 jam, 2 jam lebih bergumul dengan apa itu namanya? Gelombang yang bergejolak. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Dengar. Yesus bukan berenang loh. Alkitab tidak berkata Yesus bilang, gila lu nih, aduh, mau mati gua nih tenggelam kan. Taruhlah kalau dia berenang. Yesus berjalan di atas air. Saudara tahu apa artinya Yesus berjalan di atas air? Ketika ombak ada di atas kepala murid-murid, itu yang namanya angin sakal, ombak naik sampai 6 meter. Ketika ombak ada di atas kepala murid-murid, ombak ada di bawah telapak kaki Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Buat murid-murid, ombak begitu menakutkan karena ombak ada di atas kepala mereka.
Tapi buat Yesus ombak ada di bawah telapak kakinya. Amin. Yesus berjalan di atas air. Ya kan? Harusnya mereka bersorak. Coba. Saudara lagi ada di bundaran HI, ditangkap polisi. Kan polisi kan suka begitu. Kalau di luar negeri polisi ada di depan sign. Kalau di Indonesia polisi ngumpet di belakang sign. Polisi itu kadang-kadang memang aneh. Semua damai harus diterima dan dilaksanakan kecuali damai dari polisi. Karena kalau damai dari polisi urusannya sama KPK. Kalau polisi ngajak damai, jangan pernah mau berdamai. Sebab kalau enggak KPK turut campur. Sebab damai polisi beda sama damai dunia, yang dunia berikan dan yang Yesus berikan juga beda. Ya. Kalau Alkitab ada prinsip terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau polisi beri dan terima dua-dua ditangkap KPK, hukumannya sama. Jangan ketawa lo, sadar. Saudara lagi di bundaran HI ditangkap polisi. Karena dari lajur kiri mau belok kanan. Dari lajur kanan mau belok kiri. Lagi dalam perdebatan damainya berapa? Ya. Tiba-tiba saudara lihat mobil ipar saudara yang bintang 3 polisi. Dia lagi buka kaca. Kenapa? Mas, saya mau tanya, senang gak saudara kalau begitu? Seperti air segar mengalir di padang gurun. Karena segala persoalan beres. Nah, saudara bisa bayangkan murid-murid lagi gemetar, bergumul sama badai yang makin lama makin tinggi. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Saya mau tanya sama saudara, harusnya senang gak? Harusnya senang. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Lalu mereka apa? Itu. Saudara udah kenal saya ya, saya ngomong apa adanya, jangan tersinggung ya. Orang yang bermain dengan asumsi menjadi orang yang goblok, saudara-saudara. Saya ajak saudara berpikir secara logical thinking. Secara pemikiran logik. As simple as that. Saya lagi bergumul, saya lagi sengsara, saya lagi susah. Tiba-tiba Yesus datang. Harusnya saya bersorak. Harusnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Tiba-tiba saya berteriak ketakutan. Saya bilang itu hantu. Kalau saya jadi Yesus, saya balik. Gila, gue mau tolong dibilang gue setan. Ya, makanya bukan saya yang jadi Yesus. Tambah kacau dunia ini. Ya, bayangkan. Yesus yang datang, mereka pikir apaan? Hantu. Saya cuma mau gambarkan buat saudara, betapa asumsi seringkali bisa jadi liar. Asumsi bisa seringkali jadi liar. Bahkan yang niatnya baik, yang maksudnya baik, bisa kita putar balikan menjadi sesuatu yang jahat, setan, hantu, bahkan menjadi sesuatu yang menakutkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, makanya kalau saya boleh ngomong sekali lagi, saya harap saudara tidak tersinggung. I am your pastor. Saudara ngerti saya, saudara tahu saya, dan saya ngomong apa adanya. Orang hidup dengan asumsi seringkali menjadi orang yang goblok. Karena logical thinkingnya mati. Yang ada cuman emotionally thinking. Mereka cuman pikir ini gak mungkin Yesus. Ini hantu. Ayat 50. Sebab mereka semua apa? Sebab mereka semua apa? Ini bukan cuman seperti yang minggu lalu saya ngomong, cuma kata orang. Mereka semua melihat dia, makanya saya bilang, orang kalau pikirannya dikuasai oleh asumsi, oleh praduga, dia bisa menjadi orang yang goblok, bodoh. Kenapa? Karena dia punya logical thinking sudah tidak bekerja.
mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat apa? Terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, oh saya senang kata itu, segera, sama-sama bilang sama saya segera. Iya ya, segera. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, ego emi, ehye asyir ehye, I am that I am. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Berarti sekarang kita punya choice. The choices are yours. Apakah saya mau tetap panik, takut, khawatir, tertekan karena saya punya assumption, atau sebaliknya, saya mau terima iman dan saya robah pemikiran saya dan saya sekarang percaya Yesus beserta saya tidak akan takut. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jangan sampai sebulan 2 kali atau bahkan setiap hari kita terima perjamuan suci, tapi otak kita masih kotor, penuh dengan apa? Asumsi. Nah, makanya saya simpulkan begini. Salah satu hambatan yang sangat serius dalam kesuksesan, kemajuan, serta iman dan kebahagiaan hidup seseorang adalah apa? Terbiasanya kita dengan alam apa? Praduga. Ya, klik. Aha. Coba lihat 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Saya mau tanya sama saudara. Daud pernah buat salah sama Saul enggak? Hello? Hello? Anybody here? Are you awake? Saya mau tanya sama saudara. Daud pernah buat salah enggak sama Saul? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Why? Daud mengalahkan Goliat. Bangsa Israel sedang tercekam. Seandainya Daud tidak bisa mengalahkan Goliat, maka seluruh bangsa itu akan menjadi budak orang Filistin. Bayangkan, ini bukan hanya pertempuran Daud melawan Goliat. Ini Daud mewakili seluruh Israel menghadapi Goliat yang mewakili seluruh Filistin. Ini pertandingan yang sangat mencekam. Jadi wajar, normal ketika Daud menang, semua bersorak dan kalimatnya, walaupun Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan. Yang ada, sebagian mereka menghormati Saul yang memang luar biasa, sebagian lagi menghormati Daud yang memang luar biasa. Tidak ada maksud negatif di balik itu semua. Tetapi yang menjadi persoalannya, kenapa? Ada praduga, ada asumsi. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya, ya. Apa yang nyebelin? Saya mau bilang, kalau orang sudah buka pintu untuk asumsi, apa aja bisa bikin emosi dia. Ngerti sampai di sini? Iya, ya. Orang kalau sudah punya asumsi, cepat sekali emosi dan disertai dengan perasaan benar. Putus sama pacarnya, langsung pikirannya, semua laki-laki penjahat, semua laki-laki diciptakan hanya untuk menyakiti hati perempuan. Akhirnya dia pacaran sama perempuan, jadi lesbian. Karena memang gini, orang kalau sudah, makanya saya I am your pastor, I love you so much, I'm telling you the truth. Persoalannya sering kali, iblis tahu you love Jesus so much. Dan iblis tahu persis bahwa saudara tidak bisa terpisahkan dengan kasih Kristus. Saudara nggak tertarik berzina, saudara nggak tertarik dengan minum mabuk, saudara nggak tertarik dengan apapun. Setan titip asumsi dalam pikiran saudara. Loh,
Saul tidak pernah berzina loh. Saul tidak pernah buat yang aneh-aneh loh. Saul tidak pernah pergi ke dukun loh sebelumnya. Saul tidak pernah buat yang jahat-jahat sebelumnya. Saul pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dia terpancing untuk apa? Masuk dalam alam asumsi. Sebagai gembala jemaat saya tidak rela rumah tanggamu, persahabatanmu, persaudaraanmu, pelayananmu, hidupmu, usahamu, ekonomimu rusak hanya karena adanya asumsi. Daud nggak buat salah apa-apa loh. Daud nggak buat salah apa-apa. David don't know what's going on. Dia nggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Ini ekspresi sukacita orang. Woi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi, ya kan? Perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Nah, apa yang paling menakutkan buat dia? Apa sebetulnya assumption-nya? Apa sebetulnya praduganya? Bagian terakhir ini. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun apa? Paranoid sendiri kan? Ngerti sampai di sini? Orang kalau sudah pikirannya penuh dengan asumsi, ujungnya yang jelek-jelek deh. Orang yang dikasihi bisa berubah menjadi orang yang dibenci. Orang yang menolong dia bisa menjadi orang yang dibunuh oleh dia. Loh, Daud kan nolong, saudara-saudara. Makanya saya bilang, orang kalau udah masuk pada dunia asumsi, pikirannya udah gak logik sama sekali. Dan kita nggak bisa ngomong apapun sama orang yang sudah berasumsi. Orang berasumsi adalah orang yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Sehingga selalu yang dia rasa dirinya adalah benar. Nah, coba lihat Matius 16 ayat 6-9. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap apa? Ragi orang Farisi dan... Saudara tahu nggak apa artinya ragi? Ragi itu dari tepung sedikit dikembangkan. Ngerti? Nah, Yesus sedang mau bilang, jangan munafik seperti orang Farisi. Iman kamu kecil, tapi kamu doa di depan orang, kamu sembayang di depan orang, kamu nunjukin bahwa kamu orang rohani di depan orang, kamu cuma besar-besarin iman kamu, padahal dalamnya kopong, dalamnya nggak ada isinya. Itu ragi. Ragi bisa bikin kembang, padahal kosong. Yesus sedang mau bilang itu. Maka mereka, siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus. Berpikir-pikir, berasumsi. Dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui asumsi mereka, dan mengetahui apa yang mereka perbincang, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang kurang percaya, hai orang-orang yang tidak ada iman, belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi, akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi Yesus sedang bilang, orang ini kalau ada asumsi, pikiran sehatnya sama sekali nggak jalan. Belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat, 5 roti untuk 5.000 orang, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ya. Makanya selalu saya bilang, orang berasumsi sebetulnya orang yang masuk dalam alam pikiran liar, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi boleh ya, jangan tersinggung ya. Orang berasumsi adalah orang yang masuk dalam alam pikiran apa? Liar. Dan ini berbahaya. Klik. Saya coba catat. Apa sih bahayanya asumsi? Yang pertama saya catat gini. Orang yang berasumsi biasanya memiliki pikiran yang selalu negatif dan hati yang sensitif. Ini parahnya. Pikirannya selalu negatif, hatinya selalu sensitif. Memang mama saya tidak memperhatikan saya. Memang saya berasal dari keluarga yang miskin. Memang tidak ada orang yang peduli sama saya. Itu dia. Iya kan? Jadi akhirnya pikirannya self pity.
Pikirannya kleinsilig. Pikirannya mengasihani diri sendiri. Selalu saya bilang gini, kalau kita berasal dari keluarga broken home, memangnya kenapa? Setiap orang punya their own problem. Yang seorang lahir dari keluarga yang broken home, yang seorang lahir dari papa yang kasar, yang seorang lagi lahir dari mama yang acuh dan gak peduli sama anak-anaknya, yang seorang lahir dari keluarga miskin. Kesimpulannya setiap orang punya their own problem. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Nah sekarang tinggal bagaimana kita over it, kita mengalahkan itu. Amin. Setelah mungkin menatap saya dan berkata, pendeta sih enak. Pendeta gak ngalamin apa yang saya alamin. Loh, saya umur 5, 6, 7 tahun diberitahu oleh dokter saya akan masuk sekolah luar biasa karena saraf otak. Tahu dong luar biasa. Ini gigi bisa. Mendingan punya keluarga broken home atau gini. Maka sudah aku berbahagia. Emang enak. Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh betul, udah sembuh. Yang sudah bilang pantas dia begitu. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Semua orang yang berasal dari keluarga broken home pasti hancur nggak hidupnya? Enggak tuh. Banyak yang hancur tapi banyak juga yang enggak tuh. Banyak juga yang akhirnya jadi hamba Tuhan yang hebat. Banyak juga akhirnya jadi pengusaha yang hebat. Banyak juga akhirnya jadi olahragawan yang luar biasa. Banyak juga kemudian jadi orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Pada dia berasal dari keluarga yang broken home. It's depend on your mentality. Hanya sangat bergantung dengan pola pikir saudara. Kalau saudara berasumsi, saya memang sudah gak berharga, saya gak diperhatikan siapapun, saya gak dipedulikan siapapun, engkau masuk dalam jebakan setan. Yang kayak begini yang paling sering jadi bini piaraan. Betul gak? Saya tidak pernah merasakan kasih mama saya tidak pernah merasakan kasih papa saya. Cuman si om itu. Biarlah saya jadi istri piaraan. Cuman dia yang paling ngerti saya. Goblok, saudara-saudara. Setan memancing saudara dengan asumsi. Dan akhirnya menjebak saudara dalam sebuah lubang. Saudara nggak sadar. Saudara pikir saya ini karena enggak. Suami saya kasar pendeta. Berapa banyak istri yang punya suami kasar. Akhirnya bisa merubah suaminya. Justru malah melayani Tuhan hari ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Tapi engkaunya juga jangan berasumsi yang enggak dong. Suami saya kasar. Saya tuh kayak anjing. Yang bikin parah bukan kasarnya suami saudara. Yang bikin parah karena setiap hari sudah berpikir, saya seperti anjing buduk di rumah. Istri saya nggak pedulian pendeta. Saya itu seperti layangan putus di rumah. Tanpa tempat bersandar. Yang kayak begini ketika ketemu, Bapak ada perlu apa, gimana? Bisa aja Bapak itu. Langsung seperti layangan putus, ketemu dahan untuk bersarang. Yang ketawa Pak, mikir. Tawa lagi. Makanya bahayanya itu. Orang kalau sudah punya asumsi, pikiran negatif, hatinya apa? Sensitif, luka terus, kecewa terus. Saya selalu tegaskan buat saudara, problem is normal. Hanya orang bodoh yang nangisin masalah. Bangkit dari masalah. Think of good things. Pikirkan yang baik. Karena Tuhan kita punya rencana yang dahsyat buat setiap kita. Yang kedua. Nah ini. Coba lihat muka lu itu. Orang yang berasumsi biasanya apa? Mudah emosional. Nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Bayangkan, orang asumsi itu selalu merasa apa yang dipikirannya itulah alasan untuk dia marah.
Dia nggak pikir dulu, betul nggak Daud ini jahat? Betul nggak Daud ini mau take over dia? Betul nggak Daud ini mau curangin dia? Nggak ada. Pokoknya emosi dulu, marah dulu, serang dulu, hancurin dulu. Yang lain urusan belakangan. Ini bahaya nih. Yang ketiga, apa bahayanya asumsi? Orang yang berasumsi biasanya mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang apa? Kontraproduktif. Jadi gini, orang kalau sudah mulai ada asumsi, kan mestinya Saul panggil aja Daud. Daud itu orang pada nyanyi begitu, siapa yang gerakin sebetulnya? Oh enggak, itu spontan. Oh oke. Kan orang berasumsi itu pandai membuat skenario tuh. Ini pasti Daud di belakang ini. Ini Daud sedang mau menggulingkan saya nih. Kalau gitu saya bunuh. Ini nih bahaya tuh. Ya, ya. Jadi akhirnya mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Kalau itu saudara, sebagai gembala jemaat saya bilang, robah. Kalau tidak sudah sengsara sendiri. Selanjutnya, apa sih bahayanya orang asumsi? Orang yang berasumsi biasanya membentengi pikirannya dengan kebenarannya sendiri sehingga berakibat apa? Susah dinasihati. Bayangkan, siapa yang menasihati murid-murid? Jesus himself. Murid-murid berteriak, itu hantu. Dengan lain kata, murid-murid bilang itu setan. Kalau sebagian besar saudara digituin, mau nolong orang tiba-tiba setan. Lu yang setan, tutup mulut lu. Sembarang aja lu. Tapi Yesus tenang. Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Mereka mau dengar nasihat itu enggak? Malah ngeyel. Tiba-tiba murid-murid bilang apa? Kalau engkau betul itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Sorry ya, kalau saya jadi Yesus, saya tempeleng tuh dia. Bener. Minimal saya bilang, kutu kupret nih orang. Saya baru tahu kata itu kemarin. Saya lagi habis KKR Jumat malam, Sabtu pagi saya kan nginep di seberang Pantai Kute. Jadi pagi-pagi 6:30 saya lari-lari di pasir. Sambil jalan-jalan. Menghirup udara laut. Katanya bagus, bisa buat kurus. Kenapa ketawa sih? Ya, saya ambil lari-lari di pantai, jalan-jalan gitu kan. Tiba-tiba udah lelah, saya lagi duduk. Ada 2 orang Bali berkelahi, tahu ngomong apa dia, dasar kutu kupret gitu. Saya ketawa geli banget. Sampai dia tanya, kenapa Pak? Enggak, lucu aja nama tuh kutu. Akhirnya dia berantem jadi ketawa juga dua-duanya. Dia bilang, ada juga orang di muka bumi yang gak pernah tahu ada namanya kutu kupret. Sian tuh kutu. Dikasih nama kupret. Di antara kutu-kutu yang lain. Kutu kepala, kutu busuk, kupret. Yesus bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Tiba-tiba murid-murid ngeyelnya minta ampun. Kalau engkau betul itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Itu tuh. Kalau saya boleh simpulkan, orang kalau sudah punya asumsi,
otaknya, pikirannya, tindakannya sering kurang ajar, saudara-saudara. Saya sih tahu pendeta, saya nggak boleh bercerai. Tapi apa yang suami saya buat sama saya, udah terlalu nyakitin pendeta. Saya nggak mau tahu firman Tuhan bilang apa. Saya harus bercerai. Itu. Karena sudah ada asumsi. Saya berasal dari keluarga yang broken home, pendeta. Saya tahu narkoba itu nggak boleh. Tapi gimana saya nggak bisa lagi? Saya nggak dapat kasih dari orang tua saya, pendeta. Wajar kalau akhirnya saya jual diri. Wajar kalau saya akhirnya hidup seks bebas. Dari mana saya dapat kasih? Dari mana saya dapat perhatian? Cuma dari situ saya bisa ngerasakan ada someone that love me so much. Kurang ajar, saudara-saudara. Iya kan? We know the truth. Kita tahu kebenaran. Tapi kita injak kebenaran itu hanya karena pikiran busuk dan bodoh kita yang bernama asumsi. Iya. Selanjutnya, apa bahaya asumsi? Orang yang berasumsi biasanya pada akhirnya gini ya. Orang berasumsi selalu merasa saya yang paling baik, paling benar. But I love you so much. I am your pastor. I know what will be the end. Saya tahu persis apa yang akan menjadi akhirnya. Orang berasumsi hari ini ngotot, berteriak, merasa benar. Pada akhir hidupnya hanyalah apa? Ketertekanan, kekecewaan dan apa? Kepahitan. Orang yang penuh asumsi kan yang akhirnya mau bunuh diri. Orang yang penuh asumsi kan yang akhirnya hancur, berantakan, kacau semuanya. Karena merasa benar dengan segala tindakan-tindakan kelirunya, dengan segala asumsi-asumsinya. Selalu saya bilang, orang baik biasanya dijebak setannya dengan asumsi. Saya mengasihi jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Pastikan saudara buang segala macam asumsi dalam hidup saudara. Karena Alkitab bilang, hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, astaga. Kalau saudara punya timbangan lebih dari 130, jangan coba-coba bawa anak saudara di sepeda kayak begini. Tuh anak jadi kutu kupret betul, saudara. Sikap asumsi ini biasanya terbangun karena apa? Yang pertama, karena pendidikan yang salah waktu kecil. Sehingga anak-anak dibesarkan dalam harga diri yang rendah. Low self-esteem. Iya kan? Makanya saya ingin keluarga-keluarga orang tua beri perhatian yang sungguh. Anak itu perlu dihargai. Jangan kalau anak usul apa-apa. Wah, bau kencur. Loh, tegur anak sih boleh. Kencur nggak usah dibawa-bawa. Kencur, jahe, kunyit. Emangnya anak saudara langkoas? Ya. Anak saudara di sekolah baru belajar gambar, nunjukin orang tuanya. Mah, ini gambar aku mah, gambar monyet. Wamu gambar monyet jelek banget, lebih baik monyet gambar kamu lebih bagus. Anak saudara memang bukan Avandi. Nggak apa-apa kan, kasih penghargaan buat dia. Amin. Anak saudara namanya anak kecil. Kadang kala ngomong masih dalam bahasa Belanda dibilang stottern gitu kan. Udahlah yang ngomongnya. Iya. Kayak OVJ lu. Kenapa sih? Setelah nggak bilang sayang, tenang, mama ada waktu kok, papa ada waktu, ngobrol aja, kamu penting kok buat mama dan papa gitu. Kamu ngomong apa sayang? Jangan anak salah sedikit, wah anak kemarin sore udah segede kita, apalagi besok malam pak. Dasar anak ingusan, marah sama anak boleh, ingus jangan dibawa-bawa dong. Nenek saudara juga kalau flu ingusan, ingus dibawa-bawa, jorok lu. Ya. Anak saudara nyanyi,
Allah itik ikan dengan sorak-sorai. Allah itik ikan dengan... Diam lu! Allah itik ikan. Selidik punya selidik. Yang ngajar anak saudara nyanyi itu tantenya. Tantenya kebetulan bindeng. Jadi nyanyi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Tapi karena bindeng, dek belajar lagu ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan Allah. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Menyoranglah bangit Tuhan. Menyoranglah bangit Tuhan. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan Allah. Allah ditinggikan. Nah, anak saudara dengarnya Allah itik ikan. Padahal dia ngajarnya benar. Allah ditinggikan. Tapi karena bindeng, Allah ditinggikan. Biar jodoh itik ikan ya kan. Bilang aja sayang, udah mantap. Cuman sebetulnya ditinggikan. Coba sekali lagi sayang. Kenapa sih nggak membangun kepercayaan diri anak? Memang orang Indonesia ini paling suka merendahkan. Istilah dalam bahasa Inggris, oh my baby, itu hebat. Oh my baby, iya kan? My beautiful, awesome baby. I love you baby. Itu cara orang Amerika gendong anak. Orang Indonesia gendong anak. Nangning. Ini anak siapa? Dari kecil anak sudah punya luka. Kalau anak itu boleh ngomong, dia bilang, anak satpam sebelah. Saya sebagai gembala jemaat, kalau saya boleh pakai istilah ini, saya harus beri perintah kepada setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Pastikan engkau puji anak saudara, engkau beri dorongan semangat, engkau koreksi kalau dia salah, tetapi selalu berikan motivasi yang lebih kuat buat anak-anak saudara. Amin. Because if you always put him down, dia besar dengan hati yang luka. Dia besar dengan low self-esteem. Ada begitu banyak orang Indonesia dibesarkan dengan low self-esteem. Kenapa? Karena orang tua besarkan dia dengan hammer. Selalu put them down. Kamu bodoh. Udah deh, kamu gak usah ikut campur deh. Udah deh, kamu gak usah ngomong deh. Kamu ngomong juga bikin aku stres aja gitu ya. Nah itu. Seorang yang biasanya berasumsi, karena dia terbiasa diam, tapi otaknya yang bermain. Ini suami saya pasti begini, istri saya, jangan-jangan, saya pikir, saya kira, saya duga, ini berbahaya. Yang kedua, sikap asumsi ini biasa terbangun karena apa? Ketidakmengertian tentang tanggung jawab mengelola pikiran. Itu namanya management of mind. Otak itu harus dikelola. Ngerti nggak? Kecuali kita anak-anak. Anak-anak nggak bisa kelola otak, makanya seenaknya aja. Saudara mau pergi, mama ikut. Sayang, mama pulang malam, kamu besok pagi udah mesti sekolah. Mama jahat. Udah nangis. Ya anak-anak begitu. Memang saya pelajari dunia modern gitu. Waktu anak kita masih kecil, dia mau ikut sama kita larang, dia nangis. Tapi ketika anak kita udah besar, sampai nangis kita ngajak dia nggak mau ikut. Saya juga bingung. Iya. Waktu anak kita masih kecil, dia mau ikut kita larang, dia nangis. Ketika dia udah besar, kita mau ajak dia sampai nangis, tetap dia nggak mau ikut. Mbok temenin mami kenapa sih? Enggak, males ah. Please. Nanti mami beliin sesuatu deh. Enggak, males ah. Udahlah, tolong. Enggak. Mau pergi sama Susi? Biar mampus Susi.
Apalagi yang paling bikin enak orang tua tahu nggak apaan? Anaknya bilang gini, iya mamanya Susi minta dianterin. Apa kau bilang? Anterin aku tak maulah kau. Anterin mamanya Susi. Emangnya mamanya Susi yang bikin kau mengandung? Di perut ini 9 bulan kau ada. Sekarang mamanya Susi kau pikirin. Anak durhaka kau ini. Jadi pikiran itu harus dikelola. Makanya Alkitab ajarkan kita, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Jadi kalau kita pikir, ini pikiran nggak berguna nih, ini pikiran nggak membangun nih, pikiran cuma buat saya emosi aja nih, pikiran hanya buat saya sedih aja nih, pikiran hanya buat saya tertekan aja nih, pikiran hanya membuat saya mengambil keputusan-keputusan yang keliru aja nih, ini pasti bukan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, sikap asumsi ini biasanya terbangun karena apa? Halo? Karena ketidaksadaran akan kasih Tuhan dan kuasa firman yang luar biasa. Artinya kalau kita renungkan kasih Tuhan, kita renungkan firman Tuhan itu cukup. Makanya saya sebagai gembala jemaat paling jengkel kalau ada orang bilang begini, aduh pendeta, mertua saya ngomong nyakitin saya pendeta. Sampai semalaman saya nggak bisa tidur mikirin kalimat mertua saya. Rugi banget. Masa firman mertua lebih kuat daripada firman Tuhan? Waduh, mulut ipar saya jahat banget pendeta. Saya mikirin kalimat ipar saya itu 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur pendeta. Kalau saya ketemu dia pendeta, saya siram air panas. Lu pikir teh main siram air panas aja. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara sekalian, kalau kita mau nggak tidur, pikirinkanlah apa yang Yesus sudah buat kita. Selagi ada masalah, lagi ada persoalan, ingat, aduh Tuhan tetap baik loh buat saya. Dia mati buat saya, dia korbankan segala. Masalah saya nggak ada apa-apanya dibanding kasih Tuhan yang dahsyat buat hidup saya. Amin. Kesimpulan penutupnya, ya. Setelah ini saya mau doa buat siap saudara. Bagaimana menaklukkan asumsi? Sadar dulu bahwa asumsi itu salah. Sama-sama bilang sama saya, asumsi itu salah. Tapi bukan cuma salah. Oke, kalau salah masih bisa kita perbaiki. Tetapi repotnya dia merugikan dan apa? Hancurkan. Merugikan siapa? Loh, merugikan pertama-tama diri kita sendiri. Menghancurkan siapa? Pertama-tama diri kita sendiri. Tidak ada orang yang lebih rugi dan lebih hancur ketika kita masuk dalam asumsi kecuali diri kita sendiri. Selama kita merasa benar, susah berubah. Tapi kalau kita ingat, ya Tuhan, salah ya. Saya ini selama ini suka berasumsi. Saya suka berandai-andai, saya suka berjangan-jangan. Wah kayaknya ini nggak mungkin nih. Kayaknya saya nggak bisa tertolong nih. Kayaknya saya, nggak usah. Pokoknya Alkitab bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Artinya apa? Kalau kita lihat masalah, jangan berasumsi. Jangan berduga-duga yang enggak. Pokoknya imani aja. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang kedua, runtuhkan dulu asumsi. Kalau saya udah tahu salah, ya jangan dipertahankan. Runtuhkan dulu asumsi bahwa saya ini nggak dihargai orang. Banyak orang tuh akhirnya cari-cari perhatian ya. Ini geli banget. Ada banyak orang cari-cari perhatian dengan hal negatif. Supaya semua orang lihat dia. Karyanya aja nggak ada. Tapi mesti buat sensasi, mesti buat sesuatu yang negatif gitu. Tujuannya cuma sederhana. Kenapa? Ini karena penuh dengan apa? Asumsi. Saya ini nggak dihargain orang. Mungkin dengan ini. Makanya kan ada banyak orang yang senang pakai rok mini, baju turun ke bawah, terbuka kiri kanan. Itu kan orang-orang yang nggak punya harga diri itu kan. Itu kan orang-orang yang nggak punya integritas dalam hidup gitu. Orang-orang kayak gitu kan orang-orang yang cari-cari perhatian kan. Terus dengan bangganya bilang, tapi semua orang ngeliatin gue.
Ya terang aja. Lu diliatin bukan karena orang kagum, dianggap gila. Iya kan? Itu kan orang cari perhatian. Sama aja monyet dipakai dasi. Semua orang juga ngelihat. Bukan karena ganteng. Aneh. Jangan bilang, wih monyet pakai dasi keren amat. Monyet godain kita dong. Iya kan? Monyet itu biasanya telanjang. Dipakai baju, dipakai jas, pakai dasi aneh. Manusia ini biasanya pakai baju. Tiba-tiba separuh telanjang, kayak monyet itu. Ngerti nggak? Orang-orang kayak gitu, sorry ya. Buat saya itu kan orang-orang cari-cari perhatian kan. Supaya kalau kemana gitu dilihatin orang. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Runtuhkan dulu semuanya itu. Baru bangun mental yang baik. Baru bangun iman yang positif. Baru bangun semangat untuk maju ke depan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, bagaimana taklukkan asumsi? Buka hati kita untuk kritik dan masukan dari orang lain. Amin. Yesus bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Oh iya benar juga ya. Ternyata asumsi ini nggak benar nih. Oh iya ya. Ternyata kalaupun suami saya ada masalah, ada kekurangan, wajar, dia manusia biasa. Ternyata kalau istri saya ada kekurangan, wajar, dia manusia biasa. Kalau kata-kata orang tua saya bisa nyakitin hati saya, ternyata wajar. Kalau dalam hidup saya menghadapi badai, ternyata wajar. Semua orang juga menghadapi hal yang sama. Udah. Yang bikin berat itu your assumption. Wah saya kayaknya hancur nih. Wah kayaknya saya nggak ada jalan nih. Wah kayaknya rusak nih semuanya nih. Wah kayaknya bercerai, kayaknya lebih bagus nih. Waduh kayaknya. Hari ini saya cuma mau bilang. Mari kita fokuskan pikiran kita pada kemenangan dan berkat yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dan akhirnya bagaimana menaklukkan asumsi? Selalu cari wajah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Amin. Jangan cuma apa yang senang buat saya, yang nikmat buat saya, ya kan? Ya habis saya sakit hati pendeta, saya mau puas. Puas tuh apa sih? Puas tuh memenuhi ambisi setan untuk menghancurkan hidup kita sendiri. Iya kan? Saya pendeta 3 kali pacaran, dikhianatin semua sama laki-laki. Sekarang saya mau permainkan semua laki-laki. Saya mau jadi perempuan yang gak benar. Sekarang saya puas. Bukan engkau permainkan laki-laki. Engkau yang dipermainkan terus. Karena engkau jadi wanita murahan begitu. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara. Belajar hidup ini cari wajah Tuhan. Kalau kita mikirin kebaikan Tuhan, kita cari kehendak Tuhan, justru yang kita lihat kemajuan yang luar biasa. Makanya sebagai ayat penutup saya buka Mazmur 105 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Artinya gini, kalau saya cari Tuhan, saya akan kuat. Dan waktu saya memandang wajah Tuhan, saya melihat kedahsyatan yang luar biasa. Diberkatinya saya dengan damai sejahtera, diberikannya saya kemajuan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik bisa jadi beringas kalau sudah mulai punya asumsi. Orang yang tadinya sabar bisa emosional kalau punya asumsi. Orang yang tadinya cinta Tuhan bisa halalkan segala cara kalau hidupnya sudah dikuasai oleh apa? Asumsi. Orang yang tadinya berani bisa menjadi orang yang akhirnya penuh dengan kepahitan kalau sudah dikuasai oleh asumsi. Kita lihat selanjutnya, klik. Klik. Markus 6 ayat 49 sampai 50. Ketika mereka, siapa mereka di sini? Halo? Markus 6 ayat 49. Ketika mereka, siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus melihat
apa? Yesus berjalan di atas air, mereka bersorak-sorai, mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan dan berkata, sungguh. Gilbert baca ayat yang mana sih? Kok depannya sama? Saya mau saudara berpikir logika sekarang. Yesus bilang sama murid-muridnya, pergilah engkau ke seberang. Sekitar jam 3, mulai dari jam 2 begitu, bertiuplah yang namanya angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup tanpa tanda-tanda. Dia meniup tiba-tiba. Jadi danau lagi tenang, tiba-tiba angin sakal datang. Iblis paling ahli kirim angin sakal. Rumah tangga yang lagi baik-baik, tiba-tiba suami berselingkuh. Rumah tangga yang lagi manis-manisnya, tiba-tiba istri ketemu bekas pacarnya waktu SMA. Putus karena miskin, sekarang sudah naik Ferrari. Kan ada putus karena sakit hati kan, nggak apa-apa kalau itu. Ini putusnya karena orang tua nggak setuju karena dia naik sepeda BMX. Sekarang sudah naik Ferrari. Ketemu di mall tidak banyak yang dia tanya, cuman dia tanya, cara hubungin kamu sekarang gimana? Kamu tidak berubah seperti yang dahulu. Saya sempat dengar istri saya tanya, kamu sudah nikah? Dia jawab dengan tenang, tidak mudah mencari pengganti kamu. Saya lihat tuh muka istri saya merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Keluarga yang lagi manis-manisnya, tiba-tiba kita baru dapat kabar, anak wanita tertua yang paling kita banggakan, pacaran sama Muhammad Abdul Rojid. Iblis tuh paling ahli bikin angin sakal. Sesuatu yang sedang manis, indah, baik, luar biasa, tiba-tiba terhantam. Ketika, waduh, saya bayangkan 1 jam, 2 jam lebih bergumul dengan apa itu namanya? Gelombang yang bergejolak. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Dengar, Yesus bukan berenang loh. Alkitab tidak berkata Yesus bilang, gila lu nih, aduh, mau mati gua nih tenggelam nih kan. Taruhlah kalau dia berenang. Yesus berjalan di atas air. Sudah tahu apa artinya Yesus berjalan di atas air? Ketika ombak ada di atas kepala murid-murid, itu yang namanya angin sakal, ombak naik sampai 6 meter. Ketika ombak ada di atas kepala murid-murid, ombak ada di bawah telapak kaki Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Buat murid-murid ombak begitu menakutkan karena ombak ada di atas kepala mereka. Tapi buat Yesus ombak ada di bawah telapak kakinya. Amin. Yesus berjalan di atas air. Ya kan? Harusnya mereka bersorak. Coba. Saudara lagi ada di bundaran HI, ditangkap polisi. Kan polisi kan suka begitu. Kalau di luar negeri polisi ada di depan sign. Kalau di Indonesia polisi ngumpet di belakang sign. Polisi itu kadang-kadang memang aneh.
Semua damai harus diterima dan dilaksanakan, kecuali damai dari polisi. Karena kalau damai dari polisi, urusannya sama KPK. Kalau polisi ngajak damai, jangan pernah mau berdamai. Sebab kalau enggak, KPK turut campur. Sebab damai polisi beda sama damai dunia, yang dunia berikan dan yang Yesus berikan juga beda. Ya. Kalau Alkitab ada prinsip, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau polisi beri dan terima, dua-dua ditangkap KPK, hukumannya sama. Jangan ketawa lo, sadar. Saudara lagi di bundaran HI, ditangkap polisi. Karena dari lajur kiri mau belok kanan, dari lajur kanan mau belok kiri. Lagi dalam perdebatan damainya berapa? Ya. Tiba-tiba saudara lihat mobil ipar saudara yang bintang 3 polisi. Dia lagi buka kaca, kenapa? Mas, saya mau tanya, senang gak saudara kalau begitu? Seperti air segar mengalir di padang gurun. Karena segala persoalan beres. Nah, saudara bisa bayangkan murid-murid lagi gemetar, bergumul sama badai yang makin lama makin tinggi. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Saya mau tanya sama saudara, harusnya senang nggak? Harusnya senang. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Lalu mereka apa? Itu. Saudara udah kenal saya ya. Saya ngomong apa adanya, jangan tersinggung ya. Orang yang bermain dengan asumsi menjadi orang yang goblok, saudara-saudara. Saya ajak saudara berpikir secara logical thinking. Secara pemikiran logik. As simple as that. Saya lagi bergumul, saya lagi sengsara, saya lagi susah. Tiba-tiba Yesus datang. Harusnya saya bersorak, harusnya saya bilang Tuhan terima kasih. Tiba-tiba saya berteriak ketakutan. Saya bilang itu hantu. Kalau saya jadi Yesus, saya balik. Gila, gue mau tolong dibilang gue setan. Ya, makanya bukan saya yang jadi Yesus. Tambah kacau dunia ini. Ya. Bayangkan, Yesus yang datang, mereka pikir apaan? Hantu. Saya cuma mau gambarkan buat saudara, betapa asumsi seringkali bisa jadi liar. Asumsi bisa seringkali jadi liar. Bahkan yang niatnya baik, yang maksudnya baik, bisa kita putar balikan menjadi sesuatu yang jahat, setan, hantu, bahkan menjadi sesuatu yang menakutkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, makanya kalau saya boleh ngomong sekali lagi, saya harap saudara tidak tersinggung. I am your pastor. Saudara ngerti saya, saudara tahu saya, dan saya ngomong apa adanya. Orang hidup dengan asumsi seringkali menjadi orang yang goblok. Karena logical thinkingnya mati. Yang ada cuman emotionally thinking. Mereka cuman pikir ini gak mungkin Yesus. Ini hantu. Ayat 50. Sebab mereka semua apa? Sebab mereka semua apa? Hatinya selalu sensitif. Memang mama saya tidak memperhatikan saya. Memang saya berasal dari keluarga yang miskin. Memang tidak ada orang yang peduli sama saya. Itu dia. Iya kan? Jadi akhirnya pikirannya self pity. Pikirannya klein sileh. Pikirannya mengasihani diri sendiri. Selalu saya bilang gini. Kalau kita berasal dari keluarga broken home, memangnya kenapa? Setiap orang punya their own problem. Yang seorang lahir dari keluarga yang broken home. Yang seorang lahir dari papa yang kasar. Yang seorang lagi lahir dari mama yang acuh dan gak peduli sama anak-anaknya. Yang seorang lahir dari keluarga miskin. Kesimpulannya setiap orang punya their own problem. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Nah sekarang tinggal bagaimana kita over it.
kita mengalahkan itu. Amin. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta sih enak. Pendeta nggak ngalamin apa yang saya alamin. Loh, saya umur 5, 6, 7 tahun diberitahu oleh dokter saya akan masuk sekolah luar biasa karena saraf otak. Tahu dong luar biasa. Ini bisa. Mendingan punya keluarga broken home atau gini. Maka sudah juga berbahagia. Emang enak. Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh, betul udah sembuh. Jangan sudah bilang pantas dia begitu. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Semua orang yang berasal dari keluarga broken home pasti hancur nggak hidupnya? Enggak tuh. Banyak yang hancur tapi banyak juga yang enggak tuh. Banyak juga yang akhirnya jadi hamba Tuhan yang hebat. Banyak juga akhirnya jadi pengusaha yang hebat. Banyak juga akhirnya jadi olahragawan yang luar biasa. Banyak juga kemudian jadi orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Pada dia berasal dari keluarga yang broken home. It's depend on your mentality. Hanya sangat bergantung dengan pola pikir saudara. Kalau saudara berasumsi, saya memang sudah nggak berharga, saya nggak diperhatikan siapapun, saya nggak dipedulikan siapapun, engkau masuk dalam jebakan setan. Yang kayak begini yang paling sering jadi bini piaraan. Betul nggak? Saya tidak pernah merasakan kasih mama saya tidak pernah merasakan kasih papa saya. Cuman si om itu. Biarlah saya jadi istri piaraan. Cuman dia yang paling ngerti saya. Goblok, saudara-saudara. Setan memancing saudara dengan asumsi. Dan akhirnya menjebak saudara dalam sebuah lubang. Saudara nggak sadar. Saudara pikir saya begini karena enggak. Suami saya kasar pendeta. Berapa banyak istri yang punya suami kasar. Akhirnya bisa merubah suaminya. Justru malah melayani Tuhan hari ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Tapi engkaunya juga jangan berasumsi yang enggak dong. Suami saya kasar. Saya tuh kayak anjing. Yang bikin parah bukan kasarnya suami saudara. Yang bikin parah karena setiap hari sudah berpikir, saya seperti anjing buduk di rumah. Istri saya nggak pedulian pendeta. Saya itu seperti layangan putus di rumah. Tanpa tempat bersandar. Yang kayak begini ketika ketemu, Bapak ada perlu apa? Gimana? Bisa aja Bapak. Langsung seperti layangan putus ketemu dahan untuk bersarang. Yang ketawa Pak, mikir. Tawa lagi. Makanya bahayanya itu. Orang kalau sudah punya asumsi, pikiran negatif, hatinya apa? Sensitif, luka terus, kecewa terus. Saya selalu tegaskan buat saudara, problem is normal. Hanya orang bodoh yang nangisin masalah. Bangkit dari masalah. Think of good things. Pikirkan yang baik. Karena Tuhan kita punya rencana yang dahsyat buat setiap kita. Yang kedua. Nah ini. Coba lihat muka lu itu. Orang yang berasumsi biasanya apa? Mudah emosional. Nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Bayangkan, orang asumsi itu selalu merasa apa yang dipikirannya itulah alasan untuk dia marah. Dia nggak pikir dulu, betul nggak Daud ini jahat? Betul nggak Daud ini mau take over dia? Betul nggak Daud ini mau curangin dia? Nggak ada. Pokoknya emosi dulu, marah dulu, serang dulu, hancurin dulu, yang lain urusan belakangan. Ini bahaya nih. Yang ketiga, apa bahayanya asumsi? Orang yang berasumsi biasanya mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang apa? Kontraproduktif. Jadi gini,
Orang kalau sudah mulai ada asumsi, kan mestinya Saul panggil aja Daud. Daud itu orang pada nyanyi begitu, siapa yang gerakin sebetulnya? Oh enggak, itu spontan. Oh oke. Kan orang berasumsi itu pandai membuat skenario tuh. Ini pasti Daud di belakang ini. Ini Daud sedang mau menggulingkan saya nih. Kalau gitu saya bunuh, ini nih, bahaya nih. Ya. Jadi akhirnya mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Kalau itu saudara, sebagai gembala jemaat saya bilang, robah. Kalau tidak sudah sengsara sendiri. Selanjutnya, apa sih bahayanya orang asumsi? Orang yang berasumsi biasanya membentengi pikirannya dengan kebenarannya sendiri sehingga berakibat apa? Susah dinasihati. Bayangkan, siapa yang menasihati murid-murid? Jesus himself. Murid-murid berteriak, itu hantu. Dengan lain kata, murid-murid bilang, itu setan. Kalau sebagian besar saudara digituin, mau nolong orang tiba-tiba, setan. Lu yang setan, tutup mulut lu. Sembarang aja lu. Tapi Yesus tenang. Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Mereka mau dengar nasihat itu enggak? Malah ngeyel. Tiba-tiba murid-murid bilang apa? Kalau engkau betul itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Sorry ya, kalau saya jadi Yesus, saya tempeleng tuh dia. Bener. Minimal saya bilang, kutu kupret nih orang. Saya baru tahu kata itu kemarin. Saya lagi habis KKR Jumat malam, Sabtu pagi saya kan nginep di seberang Pantai Kuta. Jadi pagi-pagi 6:30 saya lari-lari di pasir. Sambil jalan-jalan, menghirup udara laut. Katanya bagus, bisa buat kurus. Kenapa ketawa sih? Ya, saya ambil lari-lari di pantai, jalan-jalan gitu kan. Tiba-tiba udah lelah, saya lagi duduk. Ada 2 orang Bali berkelahi, tahu ngomong apa dia? Dasar kutu kupret gitu. Saya ketawa geli banget. Sampai dia tanya, kenapa Pak? Enggak, lucu aja nama tuh kutu. Akhirnya dia berantem jadi ketawa juga dua-duanya. Dia bilang, ada juga orang di muka bumi yang gak pernah tahu ada namanya kutu kupret. Sian tuh kutu. Dikasih nama kupret. Di antara kutu-kutu yang lain. Kutu kepala, kutu busuk, kupret. Ini bukan cuman seperti yang minggu lalu saya ngomong, cuma kata orang. Mereka semua melihat dia, makanya saya bilang, orang kalau pikirannya dikuasai oleh asumsi, oleh praduga, dia bisa menjadi orang yang goblok, bodoh. Kenapa? Karena dia punya logical thinking sudah tidak bekerja. Mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat apa? Terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, oh saya senang kata itu, segera, sama-sama bilang sama saya segera. Iya ya, segera. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, ego eimi, ehye asyir ehye, I am that I am. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Berarti sekarang kita punya choice. The choices are yours.
Apakah saya mau tetap panik, takut, khawatir, tertekan karena saya punya assumption? Atau sebaliknya, saya mau terima iman dan saya robah pemikiran saya dan saya sekarang percaya Yesus beserta saya tidak akan takut. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jangan sampai sebulan 2 kali atau bahkan setiap hari kita terima perjamuan suci, tapi otak kita masih kotor, penuh dengan apa? Asumsi. Nah, makanya saya simpulkan begini. Salah satu hambatan yang sangat serius dalam kesuksesan, kemajuan, serta iman dan kebahagiaan hidup seseorang adalah apa? Terbiasanya kita dengan alam apa? Praduga. Ya, klik. Aha. Coba lihat 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Saya mau tanya sama saudara. Daud pernah buat salah sama Saul enggak? Hello? Hello? Anybody here? Are you awake? Saya mau tanya sama Daud pernah buat salah enggak sama Saul? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Why? Daud mengalahkan Goliat. Bangsa Israel sedang tercekam. Seandainya Daud tidak bisa mengalahkan Goliat, maka seluruh bangsa itu akan menjadi budak orang Filistin. Bayangkan, ini bukan hanya pertempuran Daud melawan Goliat. Ini Daud mewakili seluruh Israel menghadapi Goliat yang mewakili seluruh Filistin. Ini pertandingan yang sangat mencekam. Jadi wajar, normal ketika Daud menang, semua bersorak dan kalimatnya, walaupun Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan. Yang ada, sebagian mereka menghormati Saul yang memang luar biasa. Sebagian lagi menghormati Daud yang memang luar biasa. Tidak ada maksud negatif di balik itu semua. Tetapi yang menjadi persoalannya kenapa? Ada praduga, ada asumsi. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya, ya. Apa yang nyebelin? Saya mau bilang, kalau orang sudah buka pintu untuk asumsi, apa aja bisa bikin emosi dia. Ngerti sampai di sini? Iya, ya. Orang kalau sudah punya asumsi, cepat sekali emosi dan disertai dengan perasaan benar. Putus sama pacarnya, langsung pikirannya, semua laki-laki penjahat. Semua laki-laki diciptakan hanya untuk menyakiti hati perempuan. Akhirnya dia pacaran sama perempuan. Jadi lesbian. Karena memang gini, orang kalau sudah, makanya saya I am your pastor, I love you so much. I'm telling you the truth. Persoalannya seringkali, iblis tahu you love Jesus so much. Dan iblis tahu persis bahwa saudara tidak bisa terpisahkan dengan kasih Kristus. Saudara nggak tertarik berzina, saudara nggak tertarik dengan minum mabuk, saudara nggak tertarik dengan apapun. Setan titip asumsi dalam pikiran saudara. Loh, Saul tidak pernah berzina loh, Saul tidak pernah buat yang aneh-aneh loh. Saul tidak pernah pergi ke dukun loh sebelumnya. Saul tidak pernah buat yang jahat-jahat sebelumnya. Saul pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dia terpancing untuk apa? Masuk dalam alam asumsi. Sebagai gembala jemaat, saya tidak rela rumah tanggamu, persahabatanmu, persaudaraanmu, pelayananmu, hidupmu, usahamu, ekonomimu rusak hanya karena adanya asumsi. Daud nggak buat salah apa-apa loh. Daud nggak buat salah apa-apa. David don't know what's going on.
Dia nggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Ini ekspresi sukacita orang. Woi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi, ya kan? Perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Nah, apa yang paling menakutkan buat dia? Apa sebetulnya assumption-nya? Apa sebetulnya praduganya? Bagian terakhir ini. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun apa? Paranoid sendiri kan? Ngerti sampai di sini? Orang kalau sudah pikirannya penuh dengan asumsi, ujungnya yang jelek-jelek deh. Orang yang dikasihi bisa berubah menjadi orang yang dibenci. Orang yang menolong dia bisa menjadi orang yang dibunuh oleh dia. Loh, Daud kan nolong, saudara-saudara. Makanya saya bilang, orang kalau udah masuk pada dunia asumsi, pikirannya udah gak logik sama sekali. Dan kita gak bisa ngomong apapun sama orang yang sudah berasumsi. Orang berasumsi adalah orang yang sudah dikuasai oleh kegelapan, sehingga selalu yang dia rasa dirinya adalah benar. Nah, coba lihat Matius 16 ayat 6-9. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap apa? Ragi orang Farisi dan, saudara tahu nggak apa artinya ragi? Ragi itu dari tepung sedikit dikembangkan. Ngerti? Nah, Yesus sedang mau bilang, jangan munafik seperti orang Farisi. Iman kamu kecil, tapi kamu doa di depan orang, kamu sembayang di depan orang, kamu nunjukin bahwa kamu orang rohani di depan orang, kamu cuma besar-besarin iman kamu, padahal dalamnya kopong, dalamnya nggak ada isinya. Itu ragi. Ragi bisa bikin kembang, padahal kosong. Nah, Yesus sedang mau bilang itu. Maka mereka, siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus berpikir-pikir, berasumsi, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui asumsi mereka dan mengetahui apa yang mereka perbincang, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang kurang percaya, hai orang-orang yang tidak ada iman, belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi, akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi Yesus sedang bilang, orang ini kalau ada asumsi, pikiran sehatnya sama sekali nggak jalan. Belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat, 5 roti untuk 5.000 orang, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ya. Makanya selalu saya bilang, orang berasumsi sebetulnya orang yang masuk dalam alam pikiran liar, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi boleh ya, jangan tersinggung ya. Orang berasumsi adalah orang yang masuk dalam alam pikiran apa? Liar. Dan ini berbahaya. Klik. Saya coba catat. Apa sih bahayanya asumsi? Yang pertama saya catat gini. Orang yang berasumsi biasanya memiliki pikiran yang selalu negatif dan hati yang sensitif. Ah, ini parahnya. Pikirannya selalu negatif. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus,
berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkahan. Wih. Amin. Great. Buka kitab kita sama-sama. By the way, terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Hari Senin KKR kita di Bandung berjalan dengan baik. Hari Jumat KKR kita di Bali. Luar biasa Tuhan bekerja, walaupun itu gereja kita baru di Bali. Untuk pertama kalinya adakan KKR. Tapi puji Tuhan, ribuan orang hadir di kebaktian. Dan banyak sekali yang maju, serahkan diri waktu altar call. Dan juga puji Tuhan, banyak mujizat kesembuhan boleh terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Besok pagi-pagi saya akan berangkat ke Tabalong, Kalimantan Selatan. Jangan tanya sama saya, di mana itu Tabalong? Gue juga belum pernah. Saya cari-cari di peta, saya belum lihat tuh Tabalong ada di mana, saudara-saudara ya kan. Bantu doa, saya percaya betul doa orang benar besar kuasanya. Selasa saya pulang. Lalu Rabu pagi-pagi saya akan berangkat ke Manado untuk KKR gereja kita di sana, saudara-saudara. Jadi bantu doa, kedepannya masih ada banyak KKR penting gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Bantu doa juga program-program TV dan radio kita supaya terus menjangkau banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Lalu CD khotbah setiap hari, setiap minggu khususnya sekarang sudah direkam kembali dan bisa sudah dapatkan setelah ibadah nanti. Juga kaset-kaset khotbah serta serial khotbah yang kemarin khususnya dalam pembahasan kita tentang an extraordinary progression ya. Lalu jangan lupa saudara-saudara yang belum mendaftar untuk Glow Family Conference, sudah cepat mendaftar segera. Tempatnya luar biasa di Bandung, pemandangannya bagus, tempatnya luar biasa dan suasana conference-nya juga sangat memberkati. Jadi saya percaya dari family conference yang ada, ini akan menjadi salah satu family conference yang terbaik buat kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara gunung ke-13. Selalu saya bilang ini yang disebut sebagai a hidden problem. Kalau orang berzina, kalau orang nipu, curi, pergi ke dukun, itu an open problem. Problem yang terlihat. Tapi gunung ke-13 ini saya sebut a hidden problem. Atau gunung yang tak terlihat. Kenapa tak terlihat? Karena ini bermainnya di otak saudara, di pikiran saudara. Tetapi ledakannya cukup berbahaya dan menghancurkan. Yaitu tentang assumption atau asumsi. Ada banyak persoalan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam pelayanan. Sebetulnya tidak seburuk yang kita bayangkan, tetapi menjadi sangat buruk. Kenapa? Ada asumsi, ada praduga. Saya pikir, saya kira, jangan-jangan. Nah ini kalimat-kalimat yang cukup populer, tetapi kemudian mendatangkan hasil yang sangat menakutkan. Ini yang kita mau belajar hari ini, tentang asumsi atau praduga. Pepatah bahasa Inggrisnya bilang, assumption is the mother of confusion. Artinya di mana ada asumsi, pasti yang ada hanyalah kebingungan. Nah ini yang kita mau belajar. Mazmur 55 ayat 3-9. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan apa? Menangis karena cemas. Kalau kita baca ayat ini kita terkejut. Kalau saudara tanya sama saya, lo kenapa kita terkejut pendeta? Karena Mazmur ini ditulis oleh pemazmur sendiri yaitu Daud. Dan menarik untuk kita pelajari, Daud ini seorang yang berani. Dia bilang apa? 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Amin. Pemazmur adalah seorang yang berani. Dia berdiri di hadapan Goliat, dan dia bilang, kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Seorang yang tidak pernah takut
Seorang yang tidak pernah gentar. Tapi kalau kita baca ayat ini, rasanya runtuh semua kesimpulan kita. Loh, di mana orang yang menghadapi Goliat dan tidak gentar itu? Di mana orang yang berani berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Tapi kenapa dia mulai masuk pada kalimat, aku mengembara dan menangis karena apa? Cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepada aku. Dan dengan geramnya mereka apa? Memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian apa? Maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Apa? Loh. Kalau kita baca ayat ini kita pikir, where is David? Di mana Daud yang berani itu? Di mana Daud yang kuat itu? Di mana Daud yang tidak pernah menyerah itu? Kok tiba-tiba dia telah berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda? Ayat yang ke-7 ini menjadi kuncinya. Pikirku. Ya kan? Ternyata selama ini dia bermain dengan apa? Pikiran, asumsinya, praduganya. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan berlari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap apa? Angin ribut dan badai. Ternyata jangan-jangan ayat ini yang menginspirasi Rinto Harahap. Waktu karang lagu, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Iya kan? Loh, di mana Daud yang selama ini berani? Di mana Daud yang selama ini tidak gentar? Di mana Daud yang selama ini kuat? Tiba-tiba karena asumsinya mulai negatif, dia mulai berpikir, seandainya aku mau punya sayap, aku mau lari saja, aku mau sembunyi saja, aku mau cari tempat yang aman saja. Iya. Coba kalau kita semua punya sayap, nemploknya di mana? Burung masih bisa nemplok di dahan, kita nemplok di dahan, kecabut sampai akar-akarnya. Kalau sampai kita semua punya sayap, bukan cuma gelodok macet, langit juga macet. Apalagi kalau pas zaman itu, musim layangan, tagate itu leher. Ya. Dari sini kita bisa melihat asumsi bisa merubah orang. Sama-sama bilang sama saya, asumsi bisa merubah orang. Orang yang tadinya Yesus bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Tiba-tiba murid-murid ngeyelnya minta ampun. Kalau engkau betul itu Tuhan, suruh aku berjalan. Itu tuh. Kalau saya boleh simpulkan, orang kalau sudah punya asumsi, otaknya, pikirannya, tindakannya sering kurang ajar, saudara-saudara. Saya sih tahu pendeta, saya nggak boleh bercerai. Tapi apa yang suami saya buat sama saya, udah terlalu nyakitin. Saya nggak mau tahu firman Tuhan bilang apa. Saya harus bercerai. Itu. Karena sudah ada asumsi. Saya berasal dari keluarga yang broken home, pendeta. Saya tahu narkoba itu nggak boleh. Tapi gimana saya nggak bisa lagi. Saya nggak dapat kasih dari orang tua saya, pendeta. Wajar kalau akhirnya saya jual diri. Wajar kalau saya akhirnya hidup seks bebas.
Dari mana saya dapat kasih? Dari mana saya dapat perhatian? Cuman dari situ saya bisa ngerasakan ada someone that love me so much. Kurang ajar, saudara-saudara. Iya kan? We know the truth. Kita tahu kebenaran. Tapi kita injak kebenaran itu hanya karena pikiran busuk dan bodoh kita yang bernama asumsi. Iya kan? Selanjutnya, apa bahaya asumsi? Orang yang berasumsi, biasanya, pada akhirnya, gini ya. Orang berasumsi selalu merasa saya yang paling baik, paling benar. But I love you so much. I am your pastor. I know what will be the end. Saya tahu persis apa yang akan menjadi akhirnya. Orang berasumsi hari ini ngotot, berteriak, merasa benar. Pada akhir hidupnya hanyalah apa? Ketertekanan, kekecewaan dan apa? Kepahitan. Orang yang penuh asumsi kan yang akhirnya mau bunuh diri. Orang yang penuh asumsi kan yang akhirnya hancur, berantakan, kacau semuanya karena merasa benar dengan segala tindakan-tindakan kelirunya, dengan segala asumsi-asumsinya. Selalu saya bilang, orang baik biasanya dijebak setannya dengan asumsi. Saya mengasihi jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Pastikan saudara buang segala macam asumsi dalam hidup saudara. Karena Alkitab bilang, hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, astaga. Kalau saudara punya timbangan lebih dari 130, jangan coba-coba bawa anak saudara di sepeda kayak begini. Tuh anak jadi kutu kupret betul, saudara. Sikap asumsi ini biasanya terbangun karena apa? Yang pertama, karena pendidikan yang salah waktu kecil. Sehingga anak-anak dibesarkan dalam harga diri yang rendah. Low self-esteem. Iya kan? Makanya saya ingin keluarga-keluarga orang tua beri perhatian yang sungguh. Anak itu perlu dihargai. Jangan kalau anak usul apa-apa, wah bau kencur. Loh, tegur anak sih boleh, kencur nggak usah dibawa-bawa. Kencur, jahe, kunyit. Emangnya anak saudara langkoas? Ya. Anak saudara di sekolah baru belajar gambar, nunjukin orang tuanya, mah, ini gambar aku mah, gambar monyet. Wamu gambar monyet jelek banget, lebih baik monyet gambar kamu lebih bagus. Anak saudara memang bukan Avandi. Nggak apa-apa kan, kasih penghargaan buat dia. Amin. Anak saudara namanya anak kecil. Kadang-kala ngomong masih dalam bahasa Belanda dibilang stottern gitu kan. Udah lah yang ngomongnya. Iya. Kayak OVJ lu. Kenapa sih? Sering nggak bilang sayang, tenang, mama ada waktu kok, papa ada waktu. Ngobrol aja, kamu penting kok buat mama dan papa gitu. Kamu ngomong apa sayang? Jangan anak salah sedikit. Wah, anak kemarin sore. Kemarin sore udah segede kita, apalagi besok malam, Pak. Dasar anak ingusan. Marah sama anak boleh. Ingus jangan dibawa-bawa dong. Nenek saudara juga kalau flu ingusan. Ingus dibawa-bawa, jorok lu. Ya. Anak saudara nyanyi. Ala itik ikan dengan sorak-sorai. Ala itik ikan dengan... Diam lu! Ala itik ikan. Selidik punya selidik. Yang ngajar anak saudara nyanyi itu tantenya. Tantenya kebetulan bindeng. Jadi nyanyi ala ditinggikan dengan sorak-sorai. Tapi karena bindeng. Dek, belajar lagu ya. Ala ditinggikan dengan nyonak-nyonak. Ala ditinggikan dengan nang-nang-ala. Ala ditinggikan dengan nyonak-nyonak. Menyonaklah bagi Tuhan.
Menyodaklah bangin Tuhan. Sekali lagi. Allah dengan nyorai. Allah dengan Allah. Allah dengan. Nah, anak saudara dengarnya Allah itik ikan. Padahal dia ngajarnya benar. Allah ditinggikan. Tapi karena bindeng, Allah ditinggikan. Biar jodoh itik ikan ya kan. Bilang aja sayang, udah mantap. Cuman sebetulnya ditinggikan. Coba sekali lagi sayang. Kenapa sih nggak membangun kepercayaan diri anak? Memang orang Indonesia itu paling suka merendahkan. Istilah dalam bahasa Inggris, oh my baby, itu hebat. Oh my baby, iya kan? My beautiful, awesome baby. I love you baby. Itu cara orang Amerika gendong anak. Orang Indonesia gendong anak. Nangning. Ini anak siapa? Dari kecil anak sudah punya luka. Kalau anak itu boleh ngomong, dia bilang, anak satpam sebelah. Saya sebagai gembala jemaat, kalau saya boleh pakai istilah ini, saya harus beri perintah kepada setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Pastikan engkau puji anak saudara, engkau beri dorongan semangat, engkau koreksi kalau dia salah, tetapi selalu berikan motivasi yang lebih kuat buat anak-anak saudara. Amin. Because if you always put him down, dia besar dengan hati yang luka, dia besar dengan low self-esteem. Ada begitu banyak orang Indonesia dibesarkan dengan low self-esteem. Kenapa? Karena orang tua besarkan dia dengan hammer, selalu put them down. Kamu bodoh, udah deh kamu gak usah ikut campur deh, udah deh kamu gak usah ngomong deh, kamu ngomong juga bikin aku stres aja gitu ya. Nah itu seorang yang biasanya berasumsi karena dia terbiasa diam, tapi otaknya yang bermain. Ini suami saya pasti begini, istri saya, jangan-jangan, saya pikir, saya kira, saya duga, ini berbahaya. Yang kedua, sikap asumsi ini biasa terbangun karena apa? Ketidakmengertian tentang tanggung jawab mengelola pikiran. Itu namanya management of mind. Otak itu harus dikelola. Ngerti nggak? Kecuali kita anak-anak. Anak-anak nggak bisa kelola otak, makanya seenaknya aja. Saudara mau pergi, mama ikut. Sayang, mama pulang malam, kamu besok pagi udah mesti sekolah. Mama jahat. Udah nangis. Ya anak-anak begitu. Memang saya pelajari dunia modern gitu. Waktu anak kecil, waktu anak kita masih kecil, dia mau ikut sama kita larang, dia nangis. Tapi ketika anak kita udah besar, sampai nangis kita ngajak dia nggak mau ikut. Saya juga bingung. Iya. Waktu anak kita masih kecil,